Kepada RK Suswono, kepada Mulyono and the gang, dari kelakuan kalian di Pilkada Jakarta 2024 ini, terlihat bahwa kalian tidak biasa berkompetisi dengan adil. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri. Sepertinya Ridwan Kamil tidak mau menerima kekalahan dan memaksakan untuk terjadinya putaran kedua. Tentu hal ini sudah membuat kita berpikir bahwa akan ada kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Mulyono and the gang. Apakah akan terjadi lagi pembegalan demokrasi, perusahaan konstitusi, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya di Pilpres kemarin? Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak video lengkapnya bagaimana komentar-komentar cerdas dari para netizen ini terkait dengan apa yang menjadi kekonyolan Ridwan Kamil dan juga Mulyono and the gang tidak mau menerima kekalahan, dan netizen mengatakan bahwa mereka ini adalah tidak lebih dari seorang pecundang. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kepada RK Suswono, kepada Mulyono and the gang, dari kelakuan kalian di Pilkada Jakarta 2024 ini, terlihat bahwa kalian tidak biasa berkompetisi dengan adil, tapi bisanya mengatur hasil permainan. Karena kalian tidak paham bahwa yang namanya kompetisi yang adil itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Betul. Tapi di kompetisi Pilkada Jakarta 2024 ini, kalian yang sudah jelas kalah satu putaran, bukannya mengakui kekalahan dengan gagah dan terhormat, tapi malah bertingkah seperti pecundang. Kalian semua malah berisik, nggak jelas, memaksakan maunya kalian untuk Pilkada 2 putaran. Kalian malah menolak untuk tanda tangan di banyak TPS. Kalian malah bikin mosi tidak percaya terhadap KPU. Padahal, anak SD juga bisa ngitung. Kalau Pramdul yang menang satu putaran, apa sih sulitnya menjumlahkan semua perolehan suara dari form C1 yang ada di Sirekap resminya KPU, terus dipresentasikan. Selesai. Hasilnya, ya udah pasti. Pramdul menang 50% plus 1. Ada yang nggak percaya? Kalian hitung aja sendiri. Tapi sepertinya ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Ini bukan masalah kemampuan berhitung matematika sederhana. Tapi ini adalah masalah yang ada pada semua orang yang tidak pernah bertanding secara adil, yaitu mental pecundang. Tidak mau menerima dan mengakui kekalahan. Ini bukan masalah dukungannya Mulyono and the gang. Bukan juga mengenai dapat surat dukungan dari presiden yang tiba-tiba cuti di hari Minggu. Bukan mengenai seberapa banyak dana logistik kalian. Ini bukan mengenai apa mau kalian. Ini adalah mengenai apa maunya warga Jakarta. Dan masyarakat Jakarta sudah menentukan di tanggal 27 November kemarin bahwa Pramdul menang satu putaran. Kalau kalian, wahai RK Suswono, para pasukan Mulyono and the gang, kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian sendiri dan memilih untuk jadi pecundang, ya itu masalah kalian. Tapi dengan kalian sekarang berisik, kasakusuk membuat rencana busuk untuk memaksakan Pilkada Jakarta jadi 2 putaran, itu artinya kalian tidak menghargai kami, warga Jakarta yang sudah memilih. Maka artinya kalian memiliki masalah dengan kami, dan kalian menjadi masalah bagi kami. Kalian menjadi beban bagi kemajuan Jakarta. Wahai RK Suswono, Mulyono and the gang, berhentilah kalian berisik dan jangan jadi pecundang. Jakarta bukan tempatnya bagi pilkada kotor yang hasilnya bisa diatur seenak jidat kalian. Jangan kalian berisik dan membuat toksik Jakarta. Karena kalau tidak, maka ini bukan lagi mengenai urusan sengketa pilkada, tapi akan menjadi masalah serius seluruh bangsa Indonesia, di mana telah terjadi lagi pembegalan terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dan jangan pikir kami akan tinggal diam. Salam semangat Desa 24. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkannya. Tapi wallahualam ya. Udahlah, buat pendukungnya RK, terima aja kekalahannya. Karena udah pasti menang Pramono gitu loh.
Jadi jangan demo-demo lah. Kalau kata kalian kan katanya demo-demo itu radikal. Berarti kalian sekarang radikal dong. Terima aja udah. Toh kehidupan mah tetap harus berlanjut gitu loh. Ya, teman-teman terima aja ya. Dan Bang, putaran kedua katanya ada yang mau dukung RK. Kebagian ampas loh. Ada putaran kedua. Lah makanya. Nah, ini putaran apa nih? Kalau putaran kedua di GBK mungkin ada gitu muter-muter. lu ngomongin apa putaran kedua soal apa? Nah, udah gue juga sebenarnya males hari ini. Nah. Orang biasa main di pasar malam, ya demennya naik kemedi puter. Aduh, kawan, saking apa ya kalau dibilang dengki kali ya, apa sirik? Ya kita doakan aja gitu kan yang baik-baik, semoga ya kan lu yang udah berjuang sukses Amin. tujuannya gitu ya kan, yang nggak suka tetap kita rangkul gitu Cok. Ya kalau udah nyerang pribadi ngapain dirangkul, buang aja jauh-jauh. Apalagi udah nyerang Panis, buang jauh-jauh, jangan pakai lagi. Emang nyerang Panis? Iya, Hah? iya di Waduh, Komang, udah di repot. live apa. Repot itu. Oke deh, biarin aja dia pada begitu ya. Kita mah jangan bersihin hati, hidup sehat, ya. Ya enggak? Iya. Allah tidak memberikan rezekimu hari ini, insya Allah ke depannya. Rezeki udah ada ngatur, ya enggak? Iya. Nah, jadi Ustadz tuh gue pakai topi begini. Orang pertama yang pakai mobil curhat dia sendiri, programnya nggak jadi. Dia kalah. Udah gue bilang juga apa, bandel sih jauh-jauh dari Bandung nyari kerjaan di Jakarta. Susah nyari kerjaan zaman sekarang mah bang. Kang. Udah Kang aja, jangan mau dipanggil bang. Lah Jakarta nih, Jackmania nih. Ya udah ya, pulang kampung buruan, jangan dah nyari kerja di Jakarta keras. Itu nggak cocok buat orang-orang yang mentalnya kurang, itu nggak cocok gitu. Jakarta nggak bisa kayak daerah lain tuh, lokasi sembako, lokasi joget-joget, nggak kena. Nggak kena. Jakarta itu orang-orangnya udah pada cerdas. Lokasi sembako kan diambil doang tuh sembakonya, nggak bakalan dipilih orangnya. Jakarta mah dari dulu begitu, ya kan? Jakarta tuh dilihat dari kinerjanya, nggak banyak janji. Banyak janji mau menang di Jakarta. Udah ya, mulai sekarang lu angkut itu mobil curhat lu bawa pulang, ya bawa pulang ke Bandung, lu curhat tiap hari boleh, ya lu curhat tiap hari. Kenapa gua nganggur sekarang, gua kalah. Curhat ya, siapa tahu di curhat itu ada solusi buat nyari kerjaan bidang lain ya. Ya Kang ya, jangan dipanggil bang, jangan mau, udah Kang aja, orang Sunda tuh Kang. Mau orang Betawi dipanggil bang ya. Pak Anies aja nggak mau dia dipanggil Bang Anies, enggak. Mas Anies dia tetap Mas. Dia lahiran Kuningan, gede di Jogja, enggak dia dulu. Ahok enggak dipanggil Bang Ahok, enggak. Tetap Ahok. Masa orang Sunda yang biasa dipanggil Kang Emil tiba-tiba maunya dipanggil Bang. Biasa pakai baju biru, terus pengen pakai baju oranye. Sorry. Yap, Kang Emil disuruh pulang ke Bandung membawa mobil curhatnya. Nah, beginilah efeknya ketika bansos tidak berfungsi dengan baik di wilayah tersebut atau wilayah DKI, yang saya kira kita bisa menilai bahwa di DKI adalah orang-orangnya cerdas-cerdas, memilih berdasarkan kualitas dari seorang pemimpin, bukan hanya mengandalkan sebuah pencitraan seperti Pak Mul dan juga Ridwan Kamil. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.